Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gue salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya. Apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya dari di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, di kali ini sebenarnya gue ingin menjelaskan suatu hal ya, yang sebenarnya nggak terjadi di tahun ini, alhamdulillahnya. Yang dimana biasanya kita itu selalu disajikan sama suatu keadaan perbedaan hari pertama bulan Ramadan ya, antara kedua ormas besar. Di antaranya sebenarnya bukan kedua ormasnya, yang satu dari Muhammadiyah, yang satu dari
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan segala macam. Nah, sebenarnya gue bilang gini, masalah perbedaan antara mulainya bulan Ramadan itu nggak hanya terjadi di negara kita, oke? Jadi perbedaan mulainya bahkan akhir dari bulan Ramadan itu sendiri terjadi di setiap negara gitu. Gue ingat banget pada waktu gue kuliah itu mengunjungi suatu acara bersama kedubes Mesir. Gue lupa lagi siapa namanya waktu itu. Dan dia pun bilang bahwa ya di Mesir pun demikian, banyak terjadi perbedaan, banyak terjadi em, ketidaksesuaian atau enggak barangnya gitu ya awal mula Ramadan itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya kenapa terjadi seperti ini, apakah ini berarti beda atau gimana? Sebenarnya di sini bukan berarti Islamnya yang beda, dan ini gue ingin luruskan ke kalian semua. Jadi bukan Islamnya yang beda, tetapi ada perbedaan metode antara kedua aliran Islam ini. Ya katakanlah eh, pemerintah dalam hal ini diantaranya di dalamnya ada NU dan banyak pengaruh NU mau mau nggak mau, dan dengan Muhammadiyah gitu ya. Jadi kedua ikon dalam tanda kutip kedua ikon Muslim di Indonesia ini menggunakan dua metode berbeda, di mana pemerintah bersama beberapa ormas lainnya menggunakan disebut dengan imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat itu jadi lihat langsung apakah hilal itu muncul atau belum gitu ketika di tanggal tersebut dengan menggunakan teleskop. Menggunakan teleskop yang salah satunya biasanya ada satu titik penglihatannya itu salah satunya kalau di dekat Sumedang ini ya di Bandung, di Lembang ya, di Boska. Nah, sementara yang satu Muhammadiyah menggunakan metode hisab, yaitu metode dengan cara menghitung apakah hilal itu hari ini sudah berada pada titik ufuknya atau pada titik yang seharusnya atau belum dengan ilmu pasti gitu. Nah, perbedaannya di sini adalah ketika yang paling menonjol itu adalah ketika misalkan hilalnya itu tertutup awan. Dalam satu keterangan dalam satu hadisnya bahwa ketika hilal tertutup awan, maka genapkanlah menjadi 30 hari bulan Sya'ban itu, yang disebut dengan istiqmal, menggenapkan bulan. Nah, tetapi ini yang satu ini dengan metodenya, dengan hisabnya, terkadang sudah bisa menentukan dari sejak jauh-jauh hari, oh harusnya tinggi hilal sudah segini berdasarkan hitungan. Gitu. Jadi artinya kadang ada perbedaan antara dua metode ini. Tapi apakah bertentangan? Jelas enggak. Sebetulnya dengan argumen masing-masing, Muhammadiyah dengan metodenya dan pemerintah serta ormas lainnya dengan metodenya, asalkan ada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, ya sudah, kita hargai aja perbedaan itu. Yang harus dijaga itu jangan sampai menjadi suatu pertentangan sehingga akhirnya yang awam malah menjadi menilainya, oh ini Islamnya berbeda. Padahal NU dan Muhammadiyah itu eh, dua-duanya nggak ada perbedaan. Bahkan gue sebenarnya NU dan Muhammadiyah itu pendirinya ya satu guru. Hanya ketika mereka sampai ke daerahnya masing-masing, mereka berbeda metode dalam menyampaikan dakwahnya, syiarnya. Yang satu yaitu Kiai Haji Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan bahwa di daerahnya itu berdasarkan dalil langsung ya, dalilnya Qur'annya, hadisnya dan segala macamnya. Tapi kalau Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Irangnya dengan kitab. Kitab itu ya katakanlah cangkupannya lebih luas setahu gua ya. Lebih luas, lebih luas di sini adalah dijelaskan dengan hadisnya, dijelaskan dengan adabnya, eh, dengan pemahaman ulamanya itu, metode ulama pengarang kitabnya itu sendiri dan segala macam. Jadi di sini ada perbedaan dalam menyampaikan syiar yang otomatis juga berbeda dalam pola pikirnya gitu kan. Dan itu nggak bisa dihindarkan. Yang jelas adanya perbedaan antara penerapan satu Ramadan ataupun nanti misalkan awal Lebaran nanti bukan maksud untuk memecah belah umat Islam gitu. Bukan, tapi inilah kekayaan intelektual Islam, katakanlah gitu. Dengan perbedaan, dengan argumen masing-masing yang bisa diterima dan tidak didasarkan nafsu, maksudnya didasarkan nafsu ini
yang penting ya pokoknya gua harus bener, lu yang salah. Yang asalkan nggak seperti itu, itulah yang dimaksud dengan kekayaan intelektual Islam, yang artinya bisa mengeksplor pemikiran-pemikirannya, yang artinya bisa mengekspor kekayaan-kekayaan intelektualnya dari umat-umatnya. Adapun perbedaannya itu udah memang ya suratullah. Bahkan dalam satu riwayatnya Rasulullah menjelaskan, Rasulullah pernah berada di satu masjid di Arab Saudi. Salah satu doa yang belum terkabulkan sampai sekarang itu adalah satu, yaitu Rasulullah meminta agar Allah menjadikan umat muslim itu satu bagian saja, tidak terpecah belah, tidak berormas-ormas, tidak bersunni syiah, tidak ber-NU Muhammadiyah dan segala macam. Ya sampai saat ini ya kita masih menikmati kekayaan-kekayaan intelektual itu dari perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Perbedaan itu sudah sunatullah gitu kan ya. Ya, hingga ya mau tidak mau kita pun harus mengambilnya, harus bijak juga dalam menyikapinya. Yang penting jangan sampai kita saling mengkafirkan satu sama lain. Nah, itu yang lebih jauh lebih penting lagi daripada apapun. Ya, makanya gue selalu mengambil intisari dari ilmu agama itu adalah selama kita nggak tahu ilmunya, jangan sampai kita menyimpulkan suatu hal atau suatu perkara gitu. Meskipun ada yang misalkan bilang, oh tapi kan sekarang Al-Quran ada terjemahannya. Tapi kan sekarang misalkan bukunya udah beredar di mana-mana. Nggak cukup. Belajar tanpa guru itu cacat gitu ya. Belajar tanpa guru itu cacat kenapa? Nggak ada yang bisa menjelaskan, nggak ada yang bisa meluruskan suatu kesalahpahaman. Ya dengan catatan gurunya juga harus bijak ya dalam menyikapi perbedaan gitu ya. Nggak ada yang bisa meluruskan suatu pemikiran-pemikiran yang ada dalam pikiran kita sehingga akhirnya kalau yang tanpa guru ya akibatnya banyak aliran sesat juga gitu ya. Banyak salah paham juga. Bahkan ada satu kejadian, ada itu anak filsafat ya, filsafat Islam kalau nggak salah. Filsafat Islam dia itu karena mendengar sholat itu adalah doa gitu kan. Jadi dia itu berkesimpulan, oh ya udah sholatnya itu gak usah kita dengan takbiratul ihram, rukun dan segala macam, kita angkat tangan gini aja kita udah sholat. Ya itu karena dampak nggak ada guru kan. Nggak ada guru yang bisa ngajarin. Kalau udah seperti itu ya susah juga kita meluruskannya gitu kan. Jadi di sini pentingnya sebuah guru yang bersanad tentunya eh, agar kita bisa lebih memahami agama itu seperti apa. Perbedaan-perbedaan itu udah gak bisa kita hindarkan. Ya kalau bahasa gua selama Nabi Isa belum turun ke alam dunia ini gitu kan. Ya, kalau bahasa gua. Yang jangan sampai kita jadikan jangan sampai kita itu terjadi adalah jangan sampai ada permusuhan di antara kita, antara golongan dan satu dengan yang lain. Oke, berbeda, oke. Oh, kita misalkan apa ya, ada perbedaan yang tajam tapi bisa saling menghargai, bisa saling menahan diri satu sama lain itu aja lah. Dan memang itu di situ godaannya ya. Terkadang kalau kita tahu ilmu agama sedikit ada yang beda dengan kita, oh itu tensinya udah panas banget gitu ya. Karena disitulah incaran-incarannya. Karena disitulah apa ya, keinginan keinginan katakanlah ya keinginan setan katakanlah gitu untuk kita terus bermusuhan sehingga akhirnya ya bukan sulit bersatu ya, tetapi karena Islam ini sering jadi sorotan gitu ya, dimanapun itu, sehingga mudah di-blow up perselisihan-perselisihan itu. Padahal ketika diskusi dengan beberapa penganut agama lain pun mereka mengatakan ya sama aja di golongan kita juga banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan perbedaannya itu jauh lebih tajam dibanding agama Islam katanya kan gitu. Jauh lebih tajam dibanding Sunni dan Syiah bahkan gitu kan. Tapi ya karena Islam ini selalu menjadi apa ya, trending topik atau bahkan menjadi sorotan, jadi mudah di-blow off seolah-olah Islam itu mudah untuk terpecah belah. Padahal ya justru dari perbedaan itulah kekayaan intelektual Islam itu ada, dengan kekayaan intelektual itulah bisa mencerdaskan suatu umat gitu kan. Oke, segitu dulu yang gue bisa sampaikan. Ya kita nikmati saja apakah nanti Lebaran itu akan bareng atau enggak, karena masih lama juga. Tapi gue berharap sih selalu bersama ya, apapun itu. Meskipun berbeda tapi selalu tetap bersama. Kalau dengan yang berbeda agama saja kita bisa bersatu atau bisa toleransi, kenapa dengan sesama muslim kita susah gitu kan.
Oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.